Dan baik saudara, kita akan sama-sama ya mendengarkan kelanjutan firman Tuhan tentang sekarang kita saudara sampai di 2 Tawarik pasal yang ke-8, kekayaan dan hikmat Salomo. Ya, beberapa usaha Raja Salomo dikatakan di sana. Setelah lewat 20 tahun selesailah Salomo mendirikan rumah Tuhan dan istananya sendiri, maka Salomo memperkuat kota-kota yang diberikan Huram kepadanya dan menyuruh orang Israel menetap di sana. Lalu Salomo pergi ke Hamat Soba dan menaklukkannya. Kemudian ia memperkuat Tadmor di padang gurun dan semua kota perbekalan yang didirikannya di Hamat. Ia memperkuat juga Bet Horon Hulu dan Bet Horon Hilir menjadi kota kubu yang bertembok, berpintu gerbang dan berpalang. Dan juga Baalat dan segala kota perbekalan kepunyaan Salomo, segala kota tempat kereta, kota-kota tempat orang-orang berkuda, dan apa saja yang Salomo ingin mendirikannya di Yerusalem atau di gunung Libanon atau di segenap negeri kekuasaannya. 7. Semua orang yang masih tinggal dari orang Het dan orang Amori, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus yang tidak termasuk orang Israel, yakni keturunan bangsa-bangsa yang masih tinggal di negeri itu dan yang tidak dibinasakan oleh orang Israel, mereka lah yang dikerahkan Salomo untuk menjadi orang Rodi. Demikianlah mereka sampai hari ini. Ya, tetapi orang Israel tidak ada yang dijadikannya budak oleh Salomo untuk pekerjaannya, melainkan mereka menjadi prajurit dan perwira pasukan berkuda dan panglima atas pasukan kereta dan pasukan berkuda. Saudara, kita lihat di sini ya bagaimana akhirnya Salomo dia itu sudah selesai mendirikan istananya, juga bait Allah, rasanya sudah menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan itu, aduh ya plong saudara ya, karena itu adalah sebuah tugas yang besar yang diberikan Tuhan bagi kita, ya bagi Salomo pada waktu itu. Lalu Salomo akhirnya dia mulai memperkuat ya wilayahnya, memperkuat kota-kota yang sudah di dalam ya kekuasaannya. Dikatakan dia bahkan mengangkat ya bangsa-bangsa yang tinggal di negeri itu tidak dibinasakan oleh Israel, itu dijadikan ya dikerahkan untuk menjadi rodi saudara ya, dan mereka bekerja untuk orang Israel, untuk Salomo. Tapi orang-orang Israel tidak ada yang menjadi budak, mereka dilatih menjadi prajurit ya untuk pasukan-pasukan berkuda, pasukan-pasukannya dia saudara ya. Ayat 10, dan inilah pemimpin-pemimpin umum Raja Salomo 250 orang yang memerintah rakyat. Dan Salomo memindahkan anak Fir'aun. Ya, dari Salomo memindahkan anak Fir'aun dari kota Daud ke rumah yang didirikan baginya, karena katanya tidak boleh seorang istriku tinggal di dalam istana Daud, Raja Israel, karena tempat-tempat yang telah dimasuki tabut Tuhan adalah kudus. Kita lihat ya, jadi Salomo itu menikahi putri dari Fir'aun. Ya, dengan tujuan untuk memperoleh aliansi militer dengan Mesir. Akan tetapi ya Salomo tidak mengizinkan istrinya itu yaitu anak Fir'aun untuk tinggal di istana Raja Daud di mana tabut Allah pernah disimpan di sana. Ya, dan ini menyiratkan bahwa Salomo mengetahui bahwa pernikahannya dengan Raja Fir'aun, yaitu ya orang yang tidak percaya kepada Tuhan, itu tidak menyenangkan hati Allah. Salomo menikahi banyak perempuan asing dan ini bertentangan dengan ya hukum Tuhan. Dia menikahi anak putri Fir'aun. Dia tahu bahwa Fir'aun, Raja Mesir itu tidak percaya kepada Allah Israel. Tapi Salomo menikahinya. Tapi ya dia juga tahu bahwa ya seorang anak raja atau sekalipun itu istrinya tidak boleh tinggal di istana Raja Daud. Kenapa? Karena di situ pernah disimpan tabut Allah yang itu adalah kudus. Dan Salomo berkata dia akan memindahkan istrinya itu ke istana yang dia bangun
Ya, karena di sana itu tidak boleh tinggal seorang yang tidak mempercayai Tuhan, sebab tempat itu adalah kudus dan dikhususkan bagi Tuhan. Sebenarnya secara nalar Salomo itu mengerti bahwa apa yang dia lakukan bertentangan dengan Allah. Hanya untuk memperkembangkan, hanya untuk menjalin kerjasama bilateral, hanya untuk menjalin kerjasama dan membangun aliansi militer bersama Mesir, dia harus menikah dengan anaknya Mesir, Raja Mesir, anak Fir'aun. Maka itu saudara, ya dia itu memakai logika-logika manusia, tidak lagi memakai hikmat Tuhan dalam menjalankan ya pemerintahannya, padahal dia sudah hidup melakukan apa yang Tuhan suruh, tetapi pada akhirnya ya Salomo terjerat dengan hikmat manusia. Dia berpikir ketika dia menikahi anak putri Firaun itu akan memperkembangkan aliansi militernya dengan Mesir. Ya sehingga tidak perlu terjadi perang, sehingga dia lagi supaya ada perjanjian damai. Tetapi ya Allah itu Allah yang kudus ya, dia tidak bisa disatukan dengan orang-orang yang tidak mau menyembah dia, saudara. Dan dikatakan di sana Salomo tidak memasukkan istrinya itu ke dalam istana Raja Daud. Karena dia berkata bahwa tempat-tempat yang telah dimasuki tabut Tuhan itu adalah kudus. Ayat 12, lalu Salomo mempersembahkan korban-korban bakaran bagi Tuhan di atas mezbah Tuhan yang didirikannya di depan balai bait suci. Sesudah dengan apa yang menurut perintah Musa ditetapkan sebagai korban untuk setiap hari, yakni pada hari-hari Sabat, pada bulan-bulan baru, dan 3 kali setahun, pada hari-harinya, pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya pondok daun. Dan menurut peraturan Daud ayahnya, ia menetapkan rombongan para imam dalam tugas jabatan mereka, dan orang-orang Lewi dalam tugas menyanyikan nyanyi puji-pujian dan penyelenggaraan ibadah di hadapan para imam setiap hari menurut yang ditetapkan untuk hari itu. Dan juga penunggu-penunggu pintu gerbang dalam rombongan mereka untuk setiap pintu gerbang, karena ya demikianlah perintah Daud abdi Allah. Mereka tidak menyimpang dari perintah raja mengenai para imam dan untuk orang-orang Lewi dalam perkara apapun, juga mengenai perbendaharaan. Maka terlaksanalah segala pekerjaan Salomo dari hari dasar rumah Tuhan diletakkan sampai pada hari selesailah semua rumah Tuhan itu. Ya, kemudian Salomo pergi ke Ezion Geber dan ke Elot yang letaknya di tepi laut di tanah Edom. Dengan perantaraan anak buahnya Huram mengirim kapal-kapal kepadanya dan anak buah yang tahu tentang laut. Bersama-sama anak buah Salomo mereka sampai ke Ofir, dan di sana mereka mengambil 450 talenta emas yang mereka bawa kepada Raja Salomo. Ya, kita lihat di sini meskipun Salomo ini secara teliti mengikuti instruksi Tuhan dalam hal ibadah, mempersembahkan korban, melakukan ini dan itu, ya, tetapi dia tidak menaruh perhatian pada apa yang Allah firmankan tentang ya prinsip berumah tangga atau menikah. Tuhan melarang dia menikah dengan perempuan kafir, dan dosanya dalam menikahi orang asing itu mulai menjauhkan dia daripada Allah. Ya, tidak masalah seberapa baik atau rohaninya kita dalam bagian-bagian bidang kehidupan lain yang kelihatannya rohani. Kalau dalam satu bidang kita tidak sungguh-sungguh melakukan hukum Tuhan, maka itu akan menyebabkan kejatuhan. Ya, jagalah dengan teliti seluruh bidang kehidupan kita, khususnya dalam hubungan kita dengan Tuhan, dengan sesama. Jangan sampai saudara kita ini melakukan apa yang tidak berkenan pada Tuhan. Salomo ini sudah bagus, dia taat, dia takluk kepada Tuhan seperti Daud ayahnya. Tapi dalam satu hal dia jatuh dalam hal perempuan. Ya, ketaatan kita seperti apapun, kalau dalam satu hal lain, hal kecil saja kita nggak taat, maka itu akan menjadi dosa dan menjauhkan kita dari Tuhan. Akhirnya ya kalau kita melihat ya pada akhirnya Salomo itu mulai terus jauh dari Tuhan, terus jauh dari Tuhan, terus jauh dari Tuhan. Bahkan sehingga bangsa Israel pun terpuruk, saudara. Ya sayang, hanya karena wanita, hanya karena keinginan daging, dia tidak bisa mempertahankan apa yang
sudah Tuhan percayakan untuk hidup takut akan Tuhan. Saudara, hari ini kita belajar satu hal. Ya bagaimanapun kita melakukan kegiatan rohani, mungkin kita paduan suara, kita ini aktivis di gereja, kita ini pelayan Tuhan. Tapi kalau kita ya dalam satu hal, terutama dalam kenajisan percabulan ini, Salomo dalam pernikahannya tidak beres dan tidak berkenan, maka semua yang kita lakukan tidak akan ada apa-apa. Saya tuh bingung saudara, ada orang yang berkata begini, ya memang sih saya ini selingkuh Bu, tapi saya dengan selingkuhan saya itu Bu, setiap hari kami doa bersama, kami baca Alkitab bersama Bu, dan kami semakin dekat dengan Tuhan. Saya bilang peret ya, ndak ada saudara orang selingkuh kok semakin dekat dengan Tuhan. Ya saya dan selingkuhan saya ini cocok Bu, kami tiap hari doa bareng, saya sama suami saya nggak cocok, saya sama istri saya nggak cocok, tapi sama selingkuhan saya ini cocok, peret itu iblis saudara ya. Dalam satu bagian kita tunduk, tapi kalau dalam bagian yang lain kita nggak tunduk, ya semua itu akan merusak hidup kita. Salomo dalam segala hal dia tunduk, dalam pembangunan mengikuti detail semuanya. Tapi dalam satu hal dia tidak tunduk kepada Tuhan dalam pernikahannya. Dia menikahi putri-putri bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Sehingga dia jatuh dan itu menyebabkan Tuhan murka dan Tuhan akhirnya marah kepada Salomo sehingga dia tidak berkenan kepada Tuhan. Mari saudara kita jaga kehidupan kita. Ya kita persembahkan kepada Tuhan, jangan separuh-separuh, jangan setengah-setengah, tapi seluruhnya kita beri bagi Tuhan agar hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Kita akan lanjutkan sekarang dengan 2 Tawarik pasal yang ke-9. Ya jadi Salomo sudah menyelesaikan istana dan juga bait Allah dan dia menempatkan istrinya yaitu anaknya Firaun di istananya, bukan di istana Daud, karena di sana pernah disimpan tabut Allah dan tempat itu adalah kudus bagi Tuhan. Sementara istrinya adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Sekarang saat 2 Tawarik 9 ya. Kunjungan Ratu Negeri Seba. Ketika Ratu Negeri Seba mendengar kabar tentang Salomo, maka dengan pasukan pengiring yang sangat besar, dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, banyak emas, batu permata yang mahal-mahal, datanglah ia ke Yerusalem hendak menguji Salomo dengan teka-teki. Setelah ia sampai kepada Salomo, dipercakapkannyalah segala yang ada dalam hatinya dengan dia. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi Salomo tidak ada yang tersembunyi yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Ketika Ratu Negeri Seba melihat hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, juru-juru minumannya dan pakaian mereka, dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Dan ia berkata kepada raja, benar juga kabar yang kudengar dari negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. Tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan mereka sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh setengah dari hikmatmu yang besar itu belum diberitahukan kepadaku. Engkau melebihi kabar yang kudengar. Saudara, kenapa? Ya, semua orang memuji Salomo dengan hikmatnya. Ingat ketika dia pertama kali ya diangkat menjadi raja, dia berdoa bukan minta kekayaan, tapi dia berdoa kepada Tuhan meminta hikmat. Hikmat itu adalah dasar ya dari hidup kita untuk kita boleh terus melihat dan percaya kepada Tuhan. Hikmat Tuhan yang dapat membuat kita bisa menjawab segala teka-teki dalam hidup ini. Hikmat Tuhan yang akan memimpin kita dalam bertindak. Kita semua butuh hikmat Tuhan dalam bertindak. Ketika Ratu Sheba mendengar ada seorang yang luar biasa hikmatnya, dia membangun rumah bagi Tuhan luar biasa. Ratu dari negeri Sheba ini tertarik untuk bertemu dengan Salomo. Dia datang membawa kekayaan, rempah-rempah, minyak-minyak, harum-harum. Dia datang kepada Salomo. Dia ingin menguji hikmat Salomo, saudara. Ingat saudara, orang yang hidup takut akan Tuhan itu memiliki hikmat Tuhan. Karena permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Kalau kita hidup takut akan Tuhan, maka kita memiliki hikmat yang luar biasa. Ratu itu berkata, ternyata selama ini aku cuma dengar orang-orang berkata, tapi ketika aku bertemu dengan engkau, aku melihat segala sesuatu ya tempat ini. Ternyata benar, ya bahkan engkau lebih dari apa yang sudah aku dengar. Luar biasa hikmat Salomo, saudara ya.
Ratu dari negeri Seba ini telah mendengar cerita-cerita tentang Salomo. Dan dia terpesona ketika dia ketemu sendiri dengan Salomo dan melihat keadaan istananya. Ya, meskipun Salomo menikahi putri Firaun, tapi dia tetap sungguh-sungguh berusaha untuk mengikuti Tuhan, saudara. Dan pada tahap ini dalam kehidupannya ketika orang-orang mengenal Anda, ya, dan mengajukan berbagai pertanyaan yang sukar, akankah jawaban-jawaban kita itu merefleksikan Tuhan, ya? Hidup kita ini bisa merupakan kesaksian yang kuat dan biarkan orang lain melihat Allah bekerja dalam diri kita. Orang yang hidup takut Tuhan itu akan berbeda, ya. Saya pun kadang bertemu dengan orang-orang hebat. Mereka memiliki banyak pertanyaan ya tentang hidup mereka, pergumulan mereka, tetapi puji Tuhan, ya Tuhan memberikan jawab di dalam mulut saya. Kenapa? Karena firman Tuhan itu adalah jawaban yang terbaik, ya. Banyak pertanyaan yang secara manusia saya tidak bisa jawab, tetapi ternyata dalam firman Tuhan hikmat Allah itu ada dan itu sangat luar biasa, saudara. Makanya jangan pernah ya berhenti menjadi orang yang hidup takut Tuhan dan memiliki hikmat Tuhan dengan membaca Alkitab, saudara, ya. Ratu dari negeri Seba kagum pada Salomo. Dan dia menyatakan bahwa Allah pasti mengasihi umatnya dengan luar biasa sehingga memberi mereka raja seperti engkau. Israel sangat makmur selama dalam pemerintahan Salomo yang merupakan saksi tentang kuasa dan kasih Allah bagi umatnya. Masa-masa yang baik memperlihatkan ya kasih dan kesetiaan Allah, tetapi masa-masa sulit juga datang kepada orang-orang percaya. Ketekunan dan pengharapan teguh kita selama masa tersebut yang akan menunjukkan kasih dan kesetiaannya kepada kita. Ya, jadi ya janji Tuhan bahwa dia akan memuliakan kita. Dia akan meluputkan kita, bahkan dia akan memberkati kita. Jadi saudara, ya kita juga akan diberkati dan disertai Tuhan ketika kita hidup sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Dikatakan di sana ya ayat 7, berbahagialah orang-orangmu dan berbahagialah para pegawaimu ini yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu. Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian sehingga ia mendudukkan engkau di atas tahtanya sebagai raja untuk Tuhan Allahmu. Karena Allahmu mengasihi orang Israel, maka ia menetapkan mereka untuk selama-lamanya dan menjadikan engkau raja atas mereka untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Ya, jadi Ratu dari Seba berkata, ya luar biasa sekali ya. Ya karena imanmu, karena hikmatmu, itu orang-orang pegawai-pegawaimu juga ikut merasakan. Ya saudara, kalau hidup kita ini kepada Tuhan berkenan, kita takut Tuhan, maka orang-orang yang ada di sekeliling kita pun akan menikmati dampak dari iman dan hikmat Tuhan yang ada dalam hidup kita, saudara, ya. Lalu ayat yang 9, ya lalu diberikanlah kepada raja 120 talenta emas dan sangat banyak rempah-rempah dan batu permata yang mahal-mahal. Tidak pernah lagi ada rempah-rempah seperti itu yang diberikan Ratu Seba, seperti yang diberikan Ratu Seba kepada Raja Salomo. Lagi pula hamba-hamba Huram dan hamba-hamba Salomo yang membawa emas dari Ofir, membawa juga kayu cendana, batu permata yang mahal-mahal. Raja mengerjakan kayu cendana itu menjadi tangga-tangga untuk rumah Tuhan dan istana raja, dan juga menjadi kecapi dan gambus untuk para penyanyi. Hal seperti itu tidak pernah kelihatan sebelumnya di tanah Yehuda. Raja Salomo memberikan kepada Ratu negeri Seba segala yang dikehendakinya dan yang dimintanya, melebihi yang dibawa ratu itu untuk raja. Lalu ratu itu berangkat pulang ke negerinya bersama-sama dengan pegawai-pegawainya. Kita lihat di sini, saudara, kayu cendana itu adalah kayu yang halus sekali dan kayunya berwarna merah dan itu bisa dipoles dan menjadi indah sekali. Kayu yang indah ini harganya sangat-sangat mahal, saudara. Ya, untuk kisah Salomo ya kita bisa melihat ya bagaimana Tuhan itu ya luar biasa, dan Salomo benar-benar dipakai Tuhan selama dalam pemerintahannya Israel sangat makmur dan sejahtera. Ya, mari kita mau terus hidup takut Tuhan supaya hidup kita juga berdampak bagi orang lain. Kita tundukkan kepala, saudara, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau Tuhan sudah menyatakan anugerah atas hidup kami sehingga kami boleh belajar untuk hidup berkenan pada Tuhan. Kami belajar dari Salomo, dia menjadi orang yang berhikmat. Firman Tuhan itu adalah hikmat Tuhan.
Takut akan Tuhan, permulaan hikmat. Ajar kami hidup takut Tuhan agar dari mulut kami bisa keluar jawaban-jawaban, perkataan-perkataan Kristus sehingga orang-orang dikuatkan. Orang-orang boleh mengalami hal-hal yang luar biasa dan berkata, wow, Allahmu itu luar biasa. Hidup kami boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang. Tuntun sertai kami Tuhan. Sertai kami hidup dalam kekudusan, hidup dalam perkenanan Tuhan. Tidak ada yang lain yang kami rindukan. Berkati mereka Tuhan yang terus mencari wajah-Mu. Berkati setiap mereka yang juga terus berusaha. Mereka semua Tuhan yang terlilit dosa-dosa, Tuhan lepaskan dan Tuhan kuduskan. Yang terikat dengan masalah keuangan, hutang piutang, Tuhan juga turut bekerja mendatangkan kebaikan. Yang ingin menjual aset, Tuhan pertemukan dengan yang terbaik. Yang sedang terbaring sakit malam ini, letakkan tanganmu di bagian sakit, perkatakan dalam nama Yesus ada kesembuhan, kami percaya. Tuhan berkati setiap mereka yang ingin punya anak, bukakan kandungan yang tertutup di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan seluruh hidup kami Bapa, bahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu. Biarlah takut akan Tuhan ada di atas bangsa kami. Berkati Bapak Presiden Jokowi Tuhan yang sudah bekerja bagi bangsa ini. Tuhan membalaskan, bahkan presiden baru yang akan dilantik nanti juga boleh hidup takut Tuhan dan mengusahakan yang terbaik bagi bangsa ini. Terima kasih Bapa. Kau juga Tuhan yang memberkati bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lawatan Tuhan terjadi tercurah bagi semua bangsa-bangsa ini dan mereka boleh hidup takut akan Tuhan. Terima kasih buat segala yang terbaik yang Tuhan kerjakan di hidup kami. Roh, jiwa dan tubuh kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Pegang kendali atas hidup kami Tuhan. Inilah hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Buka hati dan tangan-Mu saudara. Kiranya rahmat, berkat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus turun atas hidup kita. Mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel saudara.